warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wow, paginya masih lemah. Apakah belum sarapan? Sudah. Kata orang sukses itu suaranya lantang. Jadi saya akan mengulang kembali karena saya percaya ibu-ibu bidan di ruangan ini adalah semuanya orang-orang sukses. Utamanya sukses sebagai pejuang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kalau saya katakan selamat pagi, maka jawabnya pagi, sehat luar biasa. Ya, kita mulai. Selamat pagi, sehat luar biasa. Terima kasih ibu-ibu bidan hebat, ibu-ibu bidan tangguh. Dan hari ini saya senang sekali dan merasa beruntung berkesempatan hadir pada pelatihan fasilitator kelas ibu. Nantinya ibu-ibu bidan ini disiapkan untuk menjadi fasilitator pada kelas ibu di puskesmas ibu nantinya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bilandara, saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi konsep buku KIA. Ya, buku KIA semuanya mungkin sudah kenal karena sudah tidak asing lagi. Dan sebelum kita mulai kepada materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dulu. Karena katanya ada sebuah kutipan, tak kenal kakak sayang. Nah, saya ingin dikenal dan juga ingin disayang oleh ibu-ibu bidan. Saya Rizda Alpaini, Wijaya Suara pada UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, itu perkenalan singkat saya. Selanjutnya saya juga ingin mengenal ibu-ibu sebagai sudah familiar, tapi dan juga saya yang belum tahu. Kita mulai singkat saja. Sebutkan nama dan asal. Terima kasih. Itu tadi perkenalan kita. Dan apakah sudah siap untuk masuk ke materi? Oke. Kalau sudah siap, saya akan share slide. Nah, ini tentang diri saya. Kemudian, indikator hasil belajar kita pertama dapat menjelaskan pengertian buku KIA, dapat menjelaskan tujuan penggunaan buku KIA, dapat menjelaskan sasaran buku KIA, dan yang keempat dapat menjelaskan manfaat buku KIA. Nah, sebelum kita masuk ke berikutnya, saya ingin bertanya dulu. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman dalam menggunakan buku KIA. Silakan Bidan Yati. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Ya, bidan siapa ya? Bidan Tuti, silakan. Terima kasih. Nah, dari cerita Bidan Yati dan Bidan Tuti tadi, tergambar bahwa penggunaan buku KIA selama ini belum optimal. Terkadang tadi dikatakan Bidan Tuti digunakan sebatas mengisi hasil pemeriksaan saja. Ini karena itu kegiatan kelas ibu, baik itu kelas ibu balita maupun kelas ibu hamil, merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dalam melalui pemanfaatan buku KIA. Oke, kita lanjut kepada pengertian buku KIA. Pengertian buku KIA adalah alat mencatat dan memantau kesehatan ibu dan anak. Sejak ibu hamil, bersalin, nifas, sampai dengan bayi yang dilahirkan berusia 6 tahun. Dan tidak pengertian buku KIA, ada yang perlu ditanyakan? Atau mungkin ada yang bisa menambahkan? Oke. Kita lanjut kepada tujuan menggunakan buku KIA. Pertama, memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Tentu kalau ibu dan anaknya sudah terawat, akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ya. Nah, itu mengenai tujuan penggunaan buku KIA. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut lagi kepada sasaran buku KIA. Nah, sasaran buku KIA ini ada dua. Sasarannya pertama, sasaran langsung. Siapa saja? Ibu dan anak. Sasaran berikutnya tidak langsung, suami, anggota keluarga, kader, dan masyarakat. Nah, itu mengenai sasaran buku KIA. Ada yang mau menambahkan? Iya, betul. Guru TK atau guru PAUD itu juga menjadi sasaran. Karena mereka, apalagi yang ibu-ibu bekerja kan? Ibu bekerja dari pagi sampai malam di rumah. Kadang dititip. Nah, sebelum kita lanjut mengenai sasaran, ada yang mau ditanyakan?
Ada atau kurang jelas? Oke, kita lanjut kepada, kalau tidak ada, kita lanjut kepada manfaat buku KIA. Nah, manfaat buku KIA ini banyak sekali ya. Jadi, pertama itu adalah media KIE. Apa itu KIE? Komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, pada kelas ibu nanti, yang ibu-ibu bidan ini menjadi fasilitatornya di puskesmasnya, buku KIA ini merupakan media KIE yang utama dan pertama. Karena tidak menutup kemungkinan nanti sumber ilmu atau sumber belajarnya ada yang lain ya. Yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman ibu, suami, keluarga, pengasuh anak tadi ya, pengasuh PAUD gitu kan, akan perawatan kesehatan ibu hamil sampai anak usia 6 tahun. Oleh karena itu penting sekali untuk mengetahui konsep buku KIA. Apalagi manfaat buku KIA, dokumen, pencatatan, dan pelayanan KIA. Semuanya tercatat, bisa menjadi rekam medis. Tidak hanya bagi ibu hamil, tapi sampai si anak dewasa pun dia akan tahu riwayatnya. Oh, kenapa saya misalnya sakit ini. Oh, kenapa? Oh, ternyata ibu saya dulu begini. Oh, ternyata saya dulu selalu sehat, disayang, dimanja gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Dan juga riwayat kesehatan lainnya akan tercatat di sana. Kalau ibu pernah perdarahan pada kehamilan berikutnya, dia akan tahu. Oh, ternyata dokternya juga ini akan mengetahui atau bidannya. Oh, ternyata ibu ini pernah keguguran, pernah apa gitu. Itu ya. Kemudian lanjut lagi sebagai pelayanan sesuai standar. Manfaatnya dapat menjadikan pelayanan sesuai standar, seperti itu mungkin lebih tepatnya. Karena kenapa? Tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, imunisasi, mereka akan lebih berhati-hati dan menjadikan ini sebagai pedoman. Mereka juga menjadi patokan mereka bahwa ternyata kalau seperti ini anak sudah bisa ini, kalau seperti ini ibunya juga sudah harus mendapatkan imunisasi apa gitu, imunisasi TT yang keberapa misalnya kan, nah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah deteksi dini masalah kesehatan ya, karena di dalam buku KIA itu lengkap sekali. Bila ada masalah, kapan ibu hamil atau keluarga dapat membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan. Nah, komunikasi antara ibu dan tenaga kesehatan, jadi dapat memberikan informasi bahwa sudah mendapatkan apa, oh ya kemarin sudah dapat apa, bulan ini akan dilakukan apa gitu. Nah, kalau semuanya sudah bagus, pasti pelayanan KIA-nya akan berkualitas. Nah, ini mengenai manfaat buku KIA. Bu bidan, dari tadi penjelasan buku KIA, ada yang mau menambahkan barangkali manfaat buku KIA? Atau yang kurang jelas, silakan. Nah, sepertinya ini adalah bahasan terakhir kita mengenai konsep buku KIA. Masih ada yang bertanya? Oke, semuanya sudah saya jawab tadi ya. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih, biar kita menyimpulkan bersama-sama. Pertama, pengertian buku KIA. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, terima kasih. Good. Bidan siapa? Reza. Ya, kemudian penggunaan buku KIA. Terima kasih. Excellent. Bidan Tuti ya, Bidan Tuti lagi. Kemudian siapa? Sasaran buku KIA. Tuh, bagus sekali. Ya. Kemudian manfaat buku KIA? Iya. Oke. Terima kasih semuanya sudah dapat memahami, tapi jangan lupa untuk dibaca-baca lagi. Makin banyak baca, makin paham kita. Karena mengapa? Kita harus benar-benar matang konsep buku KIA ini. Karena tadi dikatakan, buku KIA ini menjadi media utama dalam pembelajaran di kelas ibu. Baik itu kelas ibu hamil maupun kelas ibu balita. Nah, ibu-ibu barangkali demikian dari saya. Semoga ibu dan bayi sehat, keluarga bahagia, dan kita selalu istiqomah sebagai pejuang pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk mewujudkan generasi sehat di masa yang akan datang. Aplaus untuk kita bersama.